Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Frafiksa, siswa Running Room dengan NIM C0D02209. Saya akan membahas materi mengenai konsep pembukuan dalam akuntansi pajak. Akuntansi perpajakan adalah cabang dari akuntansi yang fokus pada pencatatan, analisis, dan laporan keuangan suatu entitas dengan pertimbangan aspek-aspek perpajakan. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, serta mengoptimalkan posisi keuangan perusahaan dari segi pajak. Pembukuan dalam akuntansi perpajakan merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, harta, kewajiban, modal, dan sebagainya yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan untuk periode tahun pajak tertentu. Berikut yang merupakan bagian dari wajib pajak yang wajib melaksanakan pembukuan. 1. Wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan berdasarkan pasal 28(1) UU KUP. 2. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip tata asas dan stelsel akrual atau stelsel kas berdasarkan pasal 28 ayat 5 Undang-Undang KUP. 1. Wajib pajak orang pribadi. A. Buku pajak. Wajib pajak orang pribadi wajib memiliki buku yang mencatat seluruh transaksi keuangan. Buku tersebut mencakup semua sumber penghasilan, penggunaan harta, dan utang piutang. B. Pemisahan harta pribadi dan usaha. Wajib pajak harus memisahkan catatan keuangan pribadi dengan kegiatan usaha atau profesi yang dijalankan. C. Buku kas umum. Pembukuan harus mencakup buku kas umum yang mencatat penerimaan dan pengeluaran kas secara rinci. D. Laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan setiap tahun, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan catatan lainnya. Pemenuhan kewajiban pajak. Mencatat dan membuktikan kewajiban pajak yang harus dibayarkan. 2. Wajib pajak badan. A. Buku besar. Wajib pajak badan wajib memiliki buku besar yang mencatat semua transaksi keuangan dan akun-akunnya. B. Neraca dan laporan laba rugi. Menyusun neraca dan laporan laba rugi di setiap tahun. C. Pemisahan harta pribadi pemilik dan harta perusahaan. Memastikan pemisahan yang jelas antara harta pribadi dengan pemilik dan harta perusahaan. D. Pencatatan transaksi pajak. Mencatat dengan baik setiap transaksi yang berkaitan dengan pajak perusahaan, pajak termasuk pajak penghasilan, PPN, dan pajak lainnya. E. Pemenuhan kewajiban pajak. Mencatat dan membuktikan kewajiban pajak yang harus dibayar serta menyampaikan laporan pajak tepat waktu. F. Buku pembantu. Membuat buku-buku pembantu seperti buku pembelian, buku penjualan, dan buku persediaan barang. Adapun sanksi yang berlaku yaitu tidak memenuhi kewajiban pembukuan dapat mengakibatkan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penting untuk mencatat bahwa ketentuan ini dapat berubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebaiknya wajib pajak selalu mengikuti perubahan tersebut dan berkonsultasi dengan ahli perpajakan. Baiklah, di sini ada fungsi pembukuan akuntansi pajak, diantaranya pajak transaksi keuangan, pemisah akun pajak dan non-pajak, lalu ada perhitungan pajak penghasilan, pelacakan beban yang dapat dikurangkan, selanjutnya ada pemantauan pajak tertunda, yang keenam pemeliharaan bukti pajak, selanjutnya ada penyusunan laporan pajak, pemeliharaan catatan pajak, yang kesembilan manajemen risiko pajak. E. Pengecualian dan sanksi dari kewajiban. Berdasarkan pasal Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap orang dengan sengaja 1. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. 2. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya. Selanjutnya F. Penyelenggaraan pembukuan menggunakan bahasa asing dan satuan mata asing selain rupiah. Yang pertama, wajib pajak dalam rangka penanaman modal atau PMA yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. PMA wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan ketentuan
2. Peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. 3. Wajib pajak kontraktor, kontrak kerja sama atau KKS yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. Yang keempat, bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda P3B terkait. Yang kelima, ada wajib pajak yang mendaftarkan sebagian maupun seluruhnya emisi sahamnya di Bursa Efek Luar Negeri. Yang keenam, kontrak investasi kolektif atau KIK yang menerbitkan reksadana dalam demonisasi satuan mata uang dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal. Baiklah, di sini ada penyelenggaraan pembukuan satuan mata asing pada awal tahun buku. Penyelenggaraan pembukuan yang pertama kali dilakukan bertitik tolak pada neraca akhir tahun sebelumnya yang dikonversikan ke satuan mata dolar Amerika Serikat menggunakan kurs 2 tahun berjalan. Untuk kondisi tahun berjalan tuh ada macam-macamnya ketentuannya. Ini bisa kalian pause videonya. F. Pemasyarakatan administratif dalam pembukuan dengan bahasa dan mata uang asing. Dalam penyelenggaraan pembukuan dengan bahasa Inggris dan satuan mata dolar Amerika Serikat diperlukan syarat sebagai berikut. Lalu ini ada kesimpulan. Akuntansi perpajakan adalah cabang dari akuntansi yang khusus berkaitan dengan pencatatan, analisis, dan pelaporan informasi keuangan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Baiklah, sampai sini video penjelasan materi kali ini dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.